Kalau kamu mau doa kamu dijawab, jangan kejar berkatnya. Kejar yang ngasih berkatnya. Jangan kamu cuma mau doa kamu dijawab. Sebenarnya yang penting itu hubungan sama yang bisa kasih jawaban. Karena kalau kita hubungannya deket, semua jawabannya ada gitu. Tapi kalau kamu nggak deket, kamu nggak punya aksesnya. Aksesnya ada, tapi semua orang kan mau lewat situ. Semakin kamu akrab, urusan makin gampang, istilahnya tuh kayak gitulah. Kalau kita kenal, kayak kita ada bisnis, terus kepalanya kita kenal gitu, kan akan jauh lebih gampang, jauh lebih cepet gitu, jauh lebih praktis urusannya dibanding kalau sama orang asing. Nah, kita jangan jadi orang asing sama Tuhan. Kita jangan perlakukan Tuhan kayak vending machine, kayak genie in the bottle. Kita jangan cuma kejar berkatnya aja, dan kita cuma pentingin apa yang dia bisa lakuin di hidup kita. Tapi sebenarnya yang harus kita kejar itu hubungan kita sama dia, sama Tuhan. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bener nih, pas banget lagi ada yang nulis lagi. Pas aku ngomong, pas ada yang nulis. Iya, itu sangat bener. Jangan cari hasilnya, jangan kejar berkatnya. Kejar yang empunya berkat. Tuhan itu cuma mau kita punya hubungan pribadi sama dia. Kita ini diciptakan untuk menyembah dia, memuliakan, menyenangkan hatinya gitu. Kak, ajarin aku cara baca Alkitab. Aku pengen dapat ayat emas dari Tuhan tapi nggak tahu caranya. Gini, kalau aku ya versi gampangnya dulu. Kalau versi entengnya, kamu download Holy Bible di aplikasi gratis. Setiap hari dia kasih renungan buat kamu. Muncul satu ayat gede, terus kamu klik ke bawah, nanti ada doanya, ada renungannya. Kalau kamu bingung mau mulai dari mana, menurut aku kamu bisa mulai dari situ. Kalau kamu sudah bisa konsisten melakukan itu untuk waktu yang cukup lama, dan kamu ngerasa, bisa nih, gitu, ya kamu boleh baca. Aku juga mulai kan seumur hidup ya perjalanan baca Alkitab ini. Baru berhasil sekarang di umur hampir 40. Baru berhasil di tahun ini apa tahun lalu ya. Ya kayaknya baru tahun ini deh aku baca Alkitab. Aku gak inget sih pasnya kapan gitu ya. Tapi maksud aku jangan gampang putus asa. Kok gue baca terus gagal ya gitu. Jangan gampang putus asa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tetaplah berusaha. Karena aku pun ya ini kayak yang tadi aku bilang, aku udah mau umur 40 nih aku baru baca bener-bener Alkitab. Karena ya dulu aku seumur hidup sekolah Katolik. Jadi aku familiar sama firman-firman. Kan ada pelajaran agama juga ya. Setiap hari denger gitu. Tapi beda apa yang aku denger, hari ini aku betul-betul mengerti artinya. Kadang ada yang dulu aku udah ngerti, hari ini aku baca lagi, aku ngerti dengan level yang berbeda gitu. Sesimpel ayat-ayat yang sederhana gitu, yang kayaknya udah seumur hidup udah tahu. Tapi kadang baca terus kayak sampai nangis dengernya karena kayak kena banget ke hati gitu. Dan memang itu nggak bisa dipaksain sih. Kamu mesti bacanya sambil ikhlas aja gitu ya. Jangan baca, kadang kan kita dapat apa lagi nih, apa dong gitu. Kadang emang baca terus nggak ada perasaan apa-apa. Tapi ya baca aja udah. Kak, aku mau nangis denger kakak. Berarti Tuhan sentuh hati kamu. Berarti mungkin Tuhan suruh aku ngomong gini buat kamu. Sedih banget yang baru melahirin anaknya hanya bertahan 5 hari. Aku turut berduka cita ya. Sejak hari itu saya gak pernah lagi berdoa. Sebenarnya waktu kamu memutuskan untuk tidak lagi berdoa, sebetulnya justru kamu sangat perlu untuk berdoa.
kamu sangat butuh untuk berdoa. Mungkin hari ini aku ngomong gini untuk ingetin kamu untuk berdoa. Karena kalau kamu nyampein semua perasaan kamu, kekecewaan kamu, kepahitan kamu, apa yang ada di hati kamu, semua perasaan-perasaan kamu, itu akan kasih kamu kelegaan dan itu akan kasih kamu kesembuhan, kasih kamu ketenangan. Aku percaya justru di saat kamu sama sekali gak mau untuk berdoa, justru itu adalah saat dimana kamu sangat butuh Tuhan, butuh untuk berdoa. Ada kekosongan yang tidak ada apapun dan siapapun yang bisa isi kekosongan itu, kecuali hubungan pribadi kamu sama Tuhan. Dan gak pernah ada kata terlambat untuk mulai. Karena Tuhan itu sabar, dia gak pernah tinggalin kamu, dia selalu tunggu. Kapan ya kamu balik? Kapan ya kamu berdoa lagi? Gitu. Dia tungguin kamu dengan sangat sabar. Kamaya, cara mengatasi kekhawatiran dalam hidup, misalnya khawatir tentang keuangan dan lain-lain. Aku pribadi, karena setiap pagi sekarang baca firman, berdoa setiap pagi, apapun yang ada di dalam pikiran aku, kekhawatiran aku, ketakutan aku, pokoknya apapun yang saat itu lagi aku rasain, aku serahin ke Tuhan. Setiap hal. Jadi misalnya, aduh aku lagi khawatir nih anak gue kebanyakan main gadget misalnya gitu ya. Nih kalau dikasih tahu susah nih gitu. Sesederhana hal kayak gitu aja aku bawa, semua hal aku bawa setiap pagi. Apa yang lagi aku rasain, apa yang lagi aku gumulin, aku bawa di dalam doa dan aku sebut. Aku bilang, Tuhan aku khawatir nih gini. Ini gitu. Sambil aku ngomong, sambil aku ketemu titik-titik jawabannya. Kayak misalnya, oh aku khawatir karena gini, ternyata gini. Aku ternyata punya luka ini gitu. Tapi mungkin proses ini gak langsung untuk semua orang ya. Karena setiap hari baca firman, setiap hari berdoa, ada saat-saat dimana jawabannya tuh dikasih gitu. Sesederhana kayak tadi aku bilang, aku takut nih anak aku, gimana dong Tuhan, dia main gadget terus, aku takut. Kan kita lihatnya di ya, banyak informasi sekarang bilang perkembangan otak anak bisa rusak, brain rot gitu-gitu karena main gadget. Terus aku bilang, aduh Tuhan, aku khawatir tentang anak-anak aku, tapi aku percaya bahwa anak-anak aku adalah anak-anakmu. Engkau lebih cinta sama anak-anak aku daripada aku cinta sama anak-anakku. Aku percaya Tuhan juga udah aturin, karena Tuhan sayang sama anak-anak aku, pasti Tuhan juga aturin, Tuhan juga jaga, Tuhan juga bantu gitu. Aku serahin anak-anakku ke dalam tanganmu, aku serahkan semua kekhawatiranku ke dalam tanganmu, aku serahkan ketakutanku sebagai ibu ke dalam tanganmu, aku lepaskan semuanya, karena aku percaya Engkau yang maha kuasa, Engkau yang paling sayang sama anak-anak aku. Terus aku jadi tenang, terus aku jadi lega, terus aku jadi gak takut lagi, karena aku jadi ngerasa, oh iya ya, anak-anak gue aman kok, aku cukup ngelakuin apa yang aku bisa, sisanya biar Tuhan yang campur tangan gitu. Udah, itu satu hal. Aku bawa semua hal. Semua yang ngeganjel di hati aku kasih Tuhan aja udah. Gue serahin aja, gue sebut, gue serahin semua ini nih. Tuhan Yesus, aku serahkan ke dalam tanganmu. Kadang aku sampai berlutut, aku kasih Tuhan, aku taruh di bawah kakimu. Aku nggak bisa, aku nggak tahu ini harus diapain. Aku kasih ke kamu, aku lepas. Kalau ada kepahitan aku lepasin, kalau ada kemarahan, kesedihan, kesakitan, aku satu demi satu aku sebut dan aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Aduh, ini aku sebenarnya paling males nih ngomongin oplas karena aku nggak punya jawaban yang bisa menyenangkan dan memuaskan orang lain. Karena orang yang
nggak sependapat akan terus tidak sependapat, dan aku nggak pengen berdebat tentang itu gitu. Buat aku pribadi, postur hati aku adalah aku lakuin itu hanya sekedar kayak beauty treatment, bukan sesuatu yang aku dewakan, bukan sesuatu yang aku tidak membenci diriku sendiri, aku tidak bersyukur, aku nggak ada di situ gitu. Jadi kadang tapi aku ngerti kenapa orang berpikir begitu, tapi aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Jadi aku kayak udahlah, nyerah aja, ya udah, apapun yang kamu pikir silahkan. Aku nggak akan mendebat, nggak akan apa. Di tahun 2025 2026 ini ya aku lebih secara intens mendekat ke Tuhan. Ya aku ngerti gitu kenapa orang pikir begitu. Waktu dulu aku menjalani, aku nggak pikir itu akan dikaitkan dengan iman aku, terus terang. Jadi waktu orang bilang mengait-ngaitkan itu, aku agak sedih sebenarnya. Tapi aku juga udah berdoa sama Tuhan dan sudah aku lepaskan. Ya udahlah, orang mau anggap apa, ya udahlah gitu. Ya udahlah, jadi apapun, ya udahlah gitu. Toh ya terus orang-orang yang misalnya nggak setuju atau menghujat, ya terus mau kamu apa? Mau kamu aku nggak deket sama Tuhan lagi apa gimana gitu kan, aneh ya. Tapi ya udahlah, jadi mendingan aku nggak gue pikirin gitu. nggak penting juga. Menurut aku gini, kalau di hati kamu tidak ada damai sejahtera, nggak usah. Kamu mau, tapi hati kamu nggak tenang, nggak usah. Hanya lakukan kalau di hati kamu ada ketenangan, ada, oh gue damai nih rasanya gitu. Karena semua orang itu punya fase yang berbeda-beda, dan semua orang karakternya juga beda-beda. Jadi mungkin langkah yang pas buat seseorang nggak pas buat kita gitu. Ya jangan dipaksain.